Di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak ini banyak topik, tapi kali ini kita mengambil topik yang khusus dan mungkin banyak yang orang belum tahu. Kita ambil yaitu mengenai tanda dan bahaya pada kehamilan. Buku kita ini yang mempunyai lambang dari Kementerian Kesehatan itu ada pada halaman 8. Coba kita langsung bahas ya. Kita tanya langsung bidannya. Oke Bu Lia, di sini ada tanda bahaya pada kehamilan. Bisa nggak Ibu jelasin mengenai tanda dan bahaya ini agar ibu hamil juga was-was terhadap ini? Oke, lebih tepatnya bukan was-was ya. Jadi di dalam buku KIA itu banyak di situ standarisasi yang sudah dibuat sesuai dengan keputusan bersama dari Dinas Kesehatan yang memang referensinya dari spesialis-spesialis tertentu yang memang berwenang untuk hal itu. Di sana yang akan dibahas pada saat ini adalah tentang tanda bahaya kehamilan. Di dalam buku itu tidak semua tanda bahaya kehamilan disertakan. Yang akan saya bahas juga mungkin hanya beberapa saja, dan untuk hal-hal ataupun tanda kehamilan yang sekiranya tidak wajar terjadi kepada ibu-ibu sekalian saat hamil di rumah, ya boleh langsung periksakan kepada petugas medik terdekat dari lokasi atau rumah ibu berada, ya baik itu bidan terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat langsung kepada dokter spesialisnya. Tanda bahaya kehamilan di halaman 8 sesuai dengan buku yang dibuat oleh Dinas Kesehatan kita itu, yang pertama tentang muntah terus-menerus yang tak henti-henti atau mual yang berlebihan sehingga ibu itu tidak nafsu makan sama sekali. Ya, saat kehamilan, apalagi kehamilan awal itu sangat penting sekali nutrisi untuk masuk ke dalam tubuh ibu itu, ya, terutama untuk perkembangan janin dan terutama ketika memang awal kehamilan itu adalah pembentukan otak si bayi ataupun si janin. Nutrisi itu penting untuk masuk ke dalam tubuh supaya ibu itu menghasilkan banyak sekali zat-zat ataupun enzim-enzim, termasuk juga nutrisi untuk bayinya supaya lebih berkembang dengan baik dan berhasil gitu tumbuh janinnya ya. Kalau sudah mual muntah berlebihan sampai tidak nafsu makan, bahkan makan pun tidak bisa, itu tidak baik untuk kesehatan si janin, bahkan si ibu juga. Ibu akan lemas, kemungkinan akan dehidrasi, dan itu bisa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan kepada janin. Ya, bisa jadi nanti janinnya dehidrasi, bisa menimbulkan kontraksi pada rahim ibu sehingga nanti bisa efek fatalnya bisa menimbulkan keguguran atau ketidakberhasilan perkembangan janin. Jadi biasanya kalau misalnya kita periksa ke dokter, itu dokter akan mendiagnosa gagal tumbuh kembang janin karena kekurangan nutrisi. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya mual muntah berlebihan ini, sebisa mungkin ibu berusaha untuk bisa mengatasinya. Apa makanan yang sekiranya bisa masuk ke dalam tubuh ibu, ya usahakan dimakan. Ketika memang ada masanya mual dan muntah sama sekali, itu ya boleh dihentikan. Bagaimana caranya supaya nutrisi itu tetap masuk ke dalam tubuh? Lakukan segala cara, terutama dukungan suami itu sangat penting ya. Kalau misalnya sudah melihat istrinya seperti itu, usahakan bagaimana caranya supaya istrinya tetap mau makan, dirayu, dimanja, dibelikan apa maunya. Tidak ada pantangan untuk ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan tertentu, asal nih catatannya harus sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan, itu saja.